Oke, hai semuanya. Hari ini kita akan membahas soal mengenai bilangan bulat dan pecahan. Oke, ini ada soal pilihan ganda. Kita akan membahas 10 soal ya secara bertahap. Oke, sebelum kalian lihat pembahasannya, kalian bisa kerjakan terlebih dahulu supaya nanti bisa membuktikan jawaban kalian itu benar apa salah. Oke, bisa di pause dulu. Nah, kalau sudah di pause, mari kita bahas. Hasil dari 16 tambah negatif 4 dikalikan 6 dikurang negatif 8 itu berapa? Nah, di sini adalah operasi bilangan bulat, di mana kita harus mengutamakan yang tanda perkalian dulu, baru disusul dengan penjumlahan atau pengurangan, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Sorry kalau misalnya tulisannya jelek ya. Nah, tadi udah saya bilang kalau kita harus mengutamakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi kita kalikan ini terlebih dahulu ya. Jadi 16 negatif 4 dikalikan 6 itu adalah negatif 24, lalu dikurangkan dengan negatif 8. Nah, langsung aja. 16 dikurangkan 24 ya, itu adalah negatif 8. Nah, ini negatif ketemu negatif itu menjadi plus 8. Negatif 8 tambah 8 0. Andaikan kamu punya utang ke A itu 8.000, lalu kamu bayar 8.000, jadi utangnya habis, jadi 0 ya, gitu. Jadi ada jawabannya itu 0 yang A. Oke, lanjut ke nomor kedua. Hasil dari negatif 2 ditambah 3 dikalikan negatif 4 dikurangkan 6 dibagikan negatif 2. Nah, caranya sama yang kayak tadi ya. Nah, seperti cara yang kayak tadi ya. Kita utamain dulu yang ini, baru disusul dengan pembagian. Oke, ini tulis ulang juga ke bawah. Min 2. 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. Lanjut, negatif 6 dibagi negatif 2 itu adalah plus 3. Oke, langsung aja. Negatif 2 dikurang 12 itu negatif 14. Atau kamu utang 2.000, utang lagi 12.000, jadi utang 14.000. Seperti itu. Ditambah 3. Nah, kau langsung bayar 3.000. Jadi sisanya adalah masih utang 11.000 ya. Oke. Ada jawabannya. Jadi min 11 itu C. Oke, lanjut. Nomor 3. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar. Jadi kita tulis dulu ya. Dia bilang kalau yang benar itu nilainya 4. B ya, itu benar. Lanjut, 0 untuk soal yang tidak dijawab. Jadi 0 untuk tidak dijawab. Tidak dijawab, TDJ itu 0. Lalu kalau yang salah, ya, yang salah itu diberi skor negatif 1. Jadi salah itu negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 soal. Skor yang diperoleh Budi adalah, oke, kita isi dulu yang diketahui soal. Dia tidak menjawab 6 soal, jadi tidak dijawab itu 6. Tidak dijawab, kita dikalikan 6 ya di sini, karena ada 6 soal yang nggak dijawab. Lanjut, dan salah 5 soal ya, salah itu 5 soal. Nah, benarnya berapa? Nggak diketahui di soal. Ya tinggal aja di sini. Kan ada 50 soal, tinggal dikurang 6, kurang 5. Jadi 50 kurang 6 itu 44. Terus dikurangkan 5. Jadi 39 soal dia benar. Tinggal dikurang aja. Nah, setelah itu kita
kalikan ya. 4 dikalikan 39 itu adalah 156. 0 kali 6 ya 0. Min 1 kali 5 min 5. Nah, untuk mencari skor total itu tinggal ditambah aja semua. Ini ditambah. Jadi 156 ditambahkan 0 ditambahkan dengan negatif 5. Ini negatif ya. Jadi hasilnya adalah 151. Ada jawaban? Ada. Oke, seperti itu kira-kira. Lanjut ke nomor 4. Pak Jono membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapatkan 2/5 bagian. Ya. 2/5 bagian. Nah, di sini kita misalin dulu kalau uang Pak Jono itu adalah P. Ya, jadi Pak Jono membagi uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapatkan 2/5 bagian, jadi 2/5 P. Aku singkat, anak pertama itu A. Jadi 2/5 P. Lanjut untuk anak kedua berapa bagian? 1/4 bagian, jadi 1/4 dari P. Lanjut, dan anak ketiga menerima uang sebesar 175.000. Artian, jadi ini sisanya. Sisa untuk anak ketiga. Ya. Jadi sisa untuk anak ke C itu 175.000 untuk anak ketiga atau C. Berapa jumlah uang Pak Jono yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya? Oke. Tadi kita menganggap kalau C itu adalah uang sisa dari Pak Jono untuk memberikan anak ketiganya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa P, ya uang Pak Jono dikurangkan 2/5 bagian dikurangkan 1/4 P, itu hasilnya pasti sisanya kan buat anak C. Itu 175.000. Nah, di sini kita samakan penyebutnya menjadi 20. Ini sama aja 1/1 ya. 20 bagi 1 itu 20, 20 kali 1 ya 20P. Kurangkan ini 20 bagi 5, 4 dikali negatif 2P, yaitu negatif 8P. Dikurangkan dengan 20 bagi 4 itu 5, 5 dikalikan negatif 1P, itu negatif 5P, sama dengan 175.000. Oke, tinggal dikurangkan ini 20 kurang 8 kurang 5, itu adalah 7P per 20 sama dengan 175.000. Nah, kita semua kalikan 20 kalau ini kalikan 20 nya habis ya, jadi 7P sama dengan 175 kali 20, 75 kali 20, terus dibagi dengan 7 semua, 7P bagi 7 itu 7P bagi 7 itu sisa P. Ini kalau dibagi 7, 175 bisa dibagi 7 ya. Itu hasilnya 25. Sisanya 25.000 dikalikan 20. Jadi P sama dengan 500.000. Jadi uang Pak Joko ya itu adalah 500.000 untuk bagikan anak-anaknya. Jadi ada jawaban? Oke, ada. Jadi seperti itu buat cara menyelesaikan soal cerita tentang bilangan bulat dan pecahan ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar itu diberi skor 3. Ya. Yang benar itu diberi skor 3. Jawaban yang salah diberi skor negatif 1. S negatif 1. Dan tidak menjawab itu skornya 0. Tidak dijawab skornya 0.
Dari 40 soal yang diujikan, Dedi menjawab 31 soal dengan 28 soal dia benar. Jadi 28 dia soalnya benar. Lalu yang salah berapa? Ya tinggal aja 31 dikurang 28 kan? Karena dia hanya bisa menjawab 30 soal dengan 28-nya benar. Jadi 3 soalnya itu salah. Jadi ini dikalikan 3. Lalu yang tidak dijawab berapa? Ya tinggal dikurang aja 40 kurang 31 karena dia bisa menjawab 30 soal kan. Jadi 40 kurang 31 itu adalah 9. Nah 3 dikalikan 28 itu adalah 84. Lanjut, negatif 1 dikalikan 3 itu negatif 3. 0 dikali 9 ya tetap 0. Untuk skor total ya kayak tadi dijumlahkan 84 dikurang 3 itu adalah 81. Oke, dapat. Nah, sekarang kita masuk ke area pecahan. Pecahan di sini adalah pecahan campuran ya. Seperti juga kayak operasi bilangan bulat, kita kerjakan dulu yang bagi, baru dilanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan. Oke, di sini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa. 5 kali 2 itu 10, 10 ditambah 1, 11, per penyebutnya itu 5. Dibagi dengan 5 kali 1 itu 5, 5 tambah 1 itu 6, per penyebutnya 5. Dikurangkan dengan 4 kali 1, 4, tambah 1, 5, per penyebutnya itu 4. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang pembagian. Pembagian itu berbeda dengan perkalian, karena dia harus dibalik dulu. Jadi 11/5 dikalikan ya, tandanya udah berbeda, tetapi ini harus dibalik. Jadi 5/6 ya, dikurangkan dengan 5/4. Oke. Di sini bisa dicoret 5 bagi 5, 1, sisa 11/6 dikurangkan dengan 5/4. Nah, di sini kita samakan penyebutnya itu menjadi 12. 12 bagi 6 itu 2, 2 kali 11 22. 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 5 15. 22 kurang 15 itu 7/12. Oke. 7/12. Oke, ada jawabannya. Lanjut. Nah, banyak soal cerita ya. Suatu kompetisi matematika memberikan skor 4 kepada jawaban yang benar. Lanjut untuk skor 0 bila tidak dijawab. Jadi tidak dijawab itu 0. Lalu skor -3 untuk jawaban yang salah. Salah itu -3. Lanjut. Dari 40 butir soal, si Andi itu memperoleh skor 102. Skor total 102. Dengan menjawab benar 30 soal. Jadi skor yang apa tadi? Skor yang benar itu 30. Ini bisa dikalikan 30 dulu. Selanjutnya banyak butir yang salah. Itu berapa? Awalnya itu 40 butir soal ya. Oke. Nah, di sini kalau tidak dijawab kita nggak usah pedulikan, karena kalau dikali itu tetap 0, tidak akan mempengaruhi perhitungan kita. Nah, 4 dikalikan 30 itu 120. Nah, selanjutnya kita tinggal kurang aja. 120 dikurang skor totalnya 102. Itu adalah 18. Nah, ini adalah skor maksudnya skor total untuk jawaban salah.
Tapi ditanya adalah berapa butir soal yang dijawab salah. Jadi tinggal dibagi 3 aja. Ngapa dibagi 3? Karena skor 1 untuk soal yang salah itu 3, min 3. Jadi kalau dibagi 3, 18 dibagi 3 itu adalah 6. Jadi ada 6 soal yang tidak bisa dijawab oleh Andi. Oke. Lanjut nomor 8. Suhu di dalam kulkas itu negatif 10 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruangan itu 30 derajat Celcius. Perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah langsung aja 32 dikurang dengan negatif 10, yaitu adalah 42 Celcius. Jadi perbedaan suhunya itu 40 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kalian mau gambar garis bilangan seperti ini. Ada garis bilangan dari ujung ke ujung. Nah, misalnya di sini negatif 10. Nah, di sini 0 kira-kira. Di sini 32-an. Nah, perbedaannya itu berapa sampai sini ke sini? Langkah berapa? Langkah 42. Ke sini langkah sini itu 10. Ya kan? Ke sini langkah ke sini itu 32, tinggal dijumlah. Adalah 42. Seperti itu. Lanjut ke nomor 9. Nah, ini seperti soal yang kayak tadi ya. Nomor 6 pakai prinsip yang sama. Jadi langsung aja. Oke. Nah, di sini 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 1 5. Para penyebutnya itu 2. Dibagi dengan 4 kali 1 4 tambah 1 itu 5 per 4 kurang 8 kali 2 16, 16 tambah 1 itu 17 per 8. Nah, di sini kita bagi, kita ubah ke perkalian menjadi 5 per 2 dikalikan dengan 4 per 5. 5 sama 5 di sini boleh coret. Dikurang 17 per 8 ya. Oke. 4 sama 2 bisa dicoret. Ini menjadi 2. Sehingga menjadi 2 dikurang dengan 17 per 8. Nah, soalnya kita samakan penyebutnya menjadi 8. Ini kan 2 per 1 gitu kan. 8 bagi 1 itu 8. 8 kali 2, 16. Dikurang dengan 8 bagi 8 itu 1. 1 kali 17, 17. Sehingga menjadi negatif 1 per 8. Ada jawabannya? Oke, ada. Soal terakhir ya untuk pembahasan kali ini. Hasil dari 36 dikurang 24 dibagi 6 dikurang 2 berapa? Nah, langsung aja kita ke pembagian dulu. Jadi 36 min 24 dibagi 6 min 4 dikurang 2. 36 dikurang 4 32. 32 dikurang 2 adalah 30. Oke, ada jawabannya. Seperti itu dulu untuk 10 soal kita sudah bahas mengenai tes bilangan bulat dan pecahan. Dan saya usahakan untuk membahas bab-bab yang lainnya juga, seperti aljabar, aritmatika sosial, peluang, statistika, dan lainnya. Oke, begitu juga untuk IPA yang fisika. Nanti saya akan bahas semua. Oke, terima kasih buat yang nonton dan stay tune terus untuk YouTube saya supaya update terus untuk pembahasan soal yang ada. Oke, terima kasih. Dadah.